Jadi function itu singkatnya adalah potongan program atau baris-baris kode yang kita buat untuk mempermudah kita pada saat program. Kode program tadi bisa kita kasih nama, lalu bisa kita panggil berulang-ulang. Nah, itu kelebihan dari function. Di dalam PHP juga sama, ada dua jenis function. Ya, yang pertama, ada yang disebut dengan built-in function atau fungsi yang sudah disediakan oleh PHP. Ya, dan PHP itu terkenal sekali memiliki built-in function yang sangat banyak untuk mempermudah kita pada saat ingin membuat aplikasi. Tapi selain itu juga, PHP menyediakan user-defined function, yaitu fungsi yang nantinya kita bikin sendiri. Ya, sekali lagi konsep mengenai dua ini sudah ada di video saya mengenai JavaScript. Jadi sekarang kita akan nyoba aja kalau di PHP-nya itu seperti apa. Nah, yang pertama akan kita coba adalah mengenai built-in function, yaitu fungsi yang dimiliki oleh PHP. Ya, sebetulnya teman-teman bisa cek aja lengkapnya menggunakan link yang sudah saya simpan ini. Ya, jadi di dalam dokumentasi PHP di php.net itu udah lengkap banget sebetulnya ada fungsi apa aja, lalu cara pakainya gimana. Ya, jadi kalau teman-teman mengunjungi link ini, nanti tampilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat bahwa banyak banget fungsi yang bisa kita gunakan. Dan masing-masing fungsi ini kegunaannya macam-macam. Ya, nanti ada banyak yang akan kita gunakan khusus untuk seri kita kali ini. Ya, jadi kalau teman-teman lihat tuh banyak banget ya. Nanti silakan aja dipilih fungsinya, lalu dilihat dokumentasinya, dilihat cara kerjanya. Yang akan kita bahas di video kali ini ada beberapa fungsi yang nantinya akan sering kita gunakan. Yang pertama adalah mengenai fungsi yang berhubungan dengan date atau time, ya, tanggal dan waktu. Nah, ini pasti nantinya akan sering banget kalian pakai ketika aplikasi kalian berhubungan dengan waktu. Fungsinya ada apa aja? Yang pertama, kita akan nanti coba fungsi yang namanya time. Lalu ada date, lalu ada mkTime atau makeTime, lalu ada str2time atau string2time. Ya, jadi ini adalah beberapa fungsi, hanya sedikit dari fungsi yang banyak yang dimiliki oleh PHP, dan nanti kita akan lihat penggunaannya seperti apa. Ya, kita lihat dulu coba yang pertama, yang time dan date ini ya, atau kita coba dulu yang date deh. Nah, sekarang gini, supaya teman-teman nyoba juga, gimana kalau kita sama-sama bikin sebuah folder baru di dalam htdocs kita ya. Pastikan teman-teman sampai saat ini udah membuat folder di htdocs yang namanya PHP dasar ya. Yang di dalamnya udah ada 3 folder nih. Ada pertemuan 1, 2, 3. Sekarang ini kita ada di pertemuan keempat. Jadi pastikan kita bikin sekarang folder baru di dalam htdocs, di dalam folder exam. Ya, kita kasih nama pertemuan 4. Ingat ya, kecil semua, nggak ada spasinya. Pertemuan 4. Dan jangan lupa juga jalankan server examnya. Ya, kita jalankan Apache-nya dulu aja. Karena baru Apache yang kita butuhkan. Sudah dibuat pertemuan 4-nya. Nah, sekarang folder ini coba kita buka di dalam kode editor kita. Sekali lagi, kode editor yang saya pakai adalah Sublime Text. Saya punya ini kosong, kita simpan foldernya ke dalam Sublime Text seperti ini. Supaya foldernya aktif, tuh kalian lihat di atas pertemuan 4-nya sudah aktif. Kita buka sidebar-nya. Kalian bisa pencet Ctrl KB supaya keluar sidebar-nya. Di sini kita dapat dengan mudah membuat dan menghapus file di dalam foldernya. Ya, kita coba bikin file baru. Kalian bisa klik kanan di sini terus new file atau kalian klik file, new file. Lalu kita save ya, jangan lupa. Sebelum kita ngapa-ngapain kita save dulu filenya. Kita kasih nama misalnya date.php gitu ya. Jadi fungsi yang akan kita coba pertama adalah date. Ya, kasih nama date.php. Save, jangan lupa simpannya di pertemuan 4. Seperti ini. Ya, kita sembunyikan lagi sidebar-nya. Sekarang, kita buka dulu tag PHP ya. Jangan lupa untuk mengetikkan sintaks PHP, kalian bisa ketik dulu tag PHP. Lebih kecil tanda tanya PHP, ditutup dengan tanda tanya lebih besar. Atau kalau kalian pakai Sublime Text, gampangnya PHP tab. Nanti dibuatkan seperti ini. Nah, sekarang, gimana cara memanggil sebuah function? Simple banget, yang cukup kita lakukan hanya panggil aja nama functionnya, date begini. Jangan lupa diikuti dengan kurung buka dan kurung tutup untuk memanggil sebuah function. Akhiri dengan titik koma begini. Ya, ini artinya kita sudah memanggil function. Functionnya ada di mana? Ada di dalam library PHP-nya. Ya, nggak usah kita buka, nggak usah kita cari. Pokoknya date ini memanggil function punyanya PHP. Coba kita jalankan ya. Save dulu, kita buka di browser. Ya, kalian buka browser, lalu arahkan ke localhost, lalu slash nama folder yang sedang kita gunakannya ya.
kita sedang jalankan PHP dasar slash pertemuan berapa ini? 4 ya. Slash lagi date titik PHP. Ya, silakan jalankan URL ini. Enter. Nah, harusnya tampil lagi nih. Sama nggak? Error ya. Ternyata error katanya fungsi date expect at least satu parameter. Ini artinya pada saat kita manggil date, PHP-nya butuh satu parameter. Parameter itu adalah nilai yang kita masukkan ke dalam kurungnya tadi. Ya kan, date kurung gitu ya. Minimal butuh satu. Sedangkan kita ngasih berapa tadi? Nggak ada ya. Di dalamnya nggak ada. Nah, jadi ada function yang mengharuskan kita menulis parameter. Ya, parameter atau argumen di sini. Kebetulan date itu butuh minimal satu. Nah, misalkan gini. Saya kasih aja gini. Nanti kita lihat dokumentasinya sama-sama ya. Misalkan saya tulis kutip lalu huruf L. Apa ini maksudnya? Nah, kita lihat coba. Save dulu aja, terus kita balik ke sini, kita refresh. Refreshnya kalian boleh tekan tombol refresh, atau kalian klik URL-nya, pencet enter. Sama aja. Sekarang nggak tampil apa-apa. Nggak error, tapi nggak tampil apa-apa. Nah, ini sudah betul. Fungsinya berjalan normal, tapi belum ada yang ditampilkan ke layar. Itu ada nilai yang sudah dikembalikan dari function tersebut, tapi belum ditampilkan ke layar. Coba kita tampilkan menggunakan sintaksnya echo. Save lagi, kita jalankan. Coba lihat. Pasti tampil sebuah kata nama hari dalam bahasa Inggris. Kalau di saya tampilnya Monday. Mungkin di kalian tampilnya beda. Tergantung kalian mencobanya hari apa hari ini. Ya, kebetulan saya buat videonya hari ini, hari Senin. Jadi, tampilnya Monday. Benar nggak? Tampilnya sesuai dengan hari yang kalian coba sekarang ya. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah kita memanggil sebuah function atau fungsi di dalam PHP untuk mengelola tanggal. Kita bisa menampilkan tanggalnya dalam format macam-macam. Tergantung parameter yang kita masukkan ke dalam function date ini. Menggunakan L, itu artinya tampilkan harinya saja. Nah, gimana kalau kalian mau tampilkannya tanggal? L-nya bisa kalian ganti dengan D. D kecil ya. Nanti hasilnya 24. Kenapa 24? Karena hari ini kebetulan saya buatnya tanggal 24. Mungkin kalian beda. Paham ya? Ada format lain misalnya M. Kalau M, kalau D tadi untuk D ya, atau tanggal. M itu untuk bulan. Jadi tampilnya Jul atau Juli ya. Kalau M kecil beda lagi. Bulan tapi dalam bentuk angka. Paham nggak? Nah, sekarang gimana kalau saya tulis gini? L, L itu ingat ya tadi hari ya. Lalu D, lalu minus M, lalu minus Y. Ini maksudnya apa? Nah, ini kita akan membuat tanggal dengan format yang sesuai ini. Coba kita save lalu jalankan. Nah, tampil lagi nih. Monday, 24 minus atau strip Juli ya, minus tahun 2017. Itu salah satu cara untuk menampilkan tanggal hari ini. Dan formatnya, kalau kalian lihat ini formatnya banyak banget. Saya aja nggak hafal semua. Ya, untuk melihatnya, kalau kalian pengen tahu formatnya ada apa aja, itu kalian bisa langsung aja lihat referensinya. Ke php.net, lihat manualnya. Kalian bisa cari di alamat ini. Ya, atau kalau mau gampang sebetulnya kalian langsung aja masuk ke kolom search-nya. Ini paling gampang, kalian tulis aja date di sini. Nanti dia searching-nya muncul date. Ya, coba dipilih aja date, nanti di sini kalian bisa lihat cara pakainya gimana dan parameter apa aja yang bisa kalian pakai. Nih, lihat banyak banget nih. Untuk menampilkan hari, kalian bisa pakai D kecil, D besar, J kecil, atau L tadi yang kita coba ya. Tampilnya, lihat yang sebelah kanannya. Kalau D kecil itu 01 sampai 31. Gitu. Kalau nggak mau pakai 0-nya, mau 1, bisa pakai J kecil. Gitu ya. Jadi ini silahkan sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan keinginan kalian, ingin menampilkan format tanggal yang seperti apa. Ya, misalkan kalian bikin aplikasi web untuk mengelola postingan blog. Nah, nanti kalian tampilkan tanggal tulisan itu di posting. Atau kalian bikin aplikasi jual beli. Nanti kalian tampilkan kapan sebuah produk itu ditayangkan. Nah, misalkan seperti itu ya.
Nah, jadi inilah cara penggunaan date. Nama function, lalu kurung buka kurung tutup. Lalu cek lagi, function tersebut butuh parameter atau tidak. Karena ada function yang nggak butuh parameter. Boleh kosong, tapi tetap aja kurungnya harus kalian tulis. Itu mengenai date ya. Ini bisa saya tandai di sini date untuk menampilkan tanggal dengan format tertentu ya. Tuh ya, date untuk menampilkan tanggal dengan format tertentu. Kalau bingung, langsung aja tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Selanjutnya, yang akan kita coba adalah time. Nah, ini juga penting nih. Kita akan coba time. Cara pakainya gimana? Sama aja, simple. Kita tinggal tulis time, kurung buka, kurung tutup. Nah, kebetulan untuk time ini boleh aja nggak pakai parameter. Jadi kosong seperti ini boleh. Asal tadi kurungnya tetap di bawah. Coba kita save, kita jalankan. Ini yang atas kita komentari dulu supaya nggak bingung ya. Coba kita balik ke sini, kita refresh. Kosong ya. Kenapa kosong? Tadi nilainya sudah ada sebetulnya di dalam memori tapi belum ditampilkan ke layar. Untuk menampilkannya kita kasih echo lagi di sini. Kita lihat hasilnya. Nah, tampilnya seperti itu. Ada serangkaian angka banyak. Sama nggak angkanya? Coba cek. Mungkin yang saya sama yang kalian angkanya beda, tapi saya yakin depannya sama lah ya. Ini apa kira-kira? Angka apa ini? Coba di refresh. Kalau kalian refresh, pasti berubah-ubah ya angkanya ya. Tuh, nambah belakangnya aja. Betul nggak? Ini kira-kira angka apa? Ada yang nebak detik nggak? Kalau yang nebak detik, betul. Ini adalah detik. Tapi detik apa? Jadi, yang tampil ini 1,5 miliar nih. Nilai ini maksudnya apa? Nah, ini ada yang disebut dengan Unix time stamp. Atau ada yang bilang apa ya, epoch gitu ya, epoch time. Jadi ini ceritanya asal mula waktu di dunia IT lah begitu ya. Maksudnya gimana? Jadi 1,5 miliar tadi adalah detik yang sudah berlalu sejak 1 Januari 1970. Gitu. Jadi itu adalah detik yang sudah berlalu dari 1 Januari 1970 sampai kapan? Sampai saat ini persis. Ya, makanya kalau kita refresh, pasti nambah-nambah terus. Kenapa 1 Januari 70? Ya karena zaman dulu para ahli itu kompakan untuk mencari waktu yang disepakati untuk komputer lah begitu ya. Didapatlah 1 Januari 1970. Ya, jadi itu untuk time. Nah, sekarang kapan kita pakai time ini? Wah, ini manfaatnya banyak sekali. Karena kita udah tahu waktu persis saat ini menggunakan time ini, ya, jadi kita bisa manipulasi. Misalnya, kalian ingin memberikan tenggat waktu untuk diskon misalnya dalam aplikasi kalian. Diskonnya 5 hari dari sekarang. Ya, berarti gampang aja kan? Kalian tinggal cek waktu saat ini, nanti dibandingkan dengan waktu 5 hari dari sekarang. Tinggal dihitung selisih detiknya aja. Saat ini sampai 5 hari yang akan datang. Gitu. Atau kalian mau ceknya mundur. Bagaimana cara mengetahui umur seseorang dari tanggal lahirnya? Simpelnya kayak gitu. Atau gini deh, contoh sederhananya. Kita coba pakai fungsi yang udah kita pelajari ini. Ada date, ada time. Nah, sekarang kita bisa mengetahui 100 hari lagi dari sekarang itu hari apa, misalkan gitu. Caranya gimana? Kita gabungkan dua fungsi ini. Nah, ini menariknya. Misalkan gini, kita matikan dulu echo-nya. Kalau saya tulis echo, lalu date, lalu L, ini apa tadi? Masih ingat nggak? Ini menampilkan nama hari ini gitu ya. Persis saat ini hari apa. Ini hasilnya Monday. Hari ini hari Senin. Nah, fungsi date ini sama aja dengan kalau kita kasih parameter kedua. Ini kan parameter pertama itu format tanggalnya ya. Format tanggalnya. Nah, kalau parameter keduanya saya kasih time, ini hasilnya sama aja. Jadi dia akan ngecek, tampilkan format tanggal L, yaitu hari, dari saat ini gitu. Sama aja ya, tanpa menggunakan time pun sebetulnya sama aja. Nah, tapi dengan menggunakan ini, saya bisa tahu 2 hari lagi deh, hari apa. Caranya gimana? Tinggal gini aja, kalian cari tahu berapa detik yang berlalu dari hari ini, dari saat ini, sampai 2 hari ke depan. Ya, gampangnya gini aja. 60 detik itu 1 menit.
Ya, 1 menit kali 60 itu 1 jam. 1 jam kali 24 itu 1 hari. Ya kan? Kali 2 itu udah 2 hari. Nah, hitung detiknya. Jadi kalian bisa hitung 60 dikali 60. 60 kali 60 tuh 1 jam ya. 60 detik kali 60 menit kali 24, 1 hari kali 2. Nah ini, maka detik yang berlalu dalam 2 hari itu kan 172.800. Nah ini kalian tinggal tambahkan aja ke sini. Jadi bacanya gini, tampilkan hari saat ini ditambah sekian detik. Ya, maka ini kalau saya tampilkan, hasilnya Wednesday, Monday, Tuesday, Wednesday. Betul ya, 2 hari. Nah sekarang gimana kalau 3 hari? Gimana kalau 100 hari? 100 hari dari sekarang, hari apa? Berarti kan kalian harus ngitung lagi kan? Nah, daripada kalian ngitungnya manual, kenapa nggak kita suruh aja PHP-nya yang ngitungin? Nggak usah repot-repot kalian yang ngitung. Jadi, kalian cukup lakukan aja operasi matematiknya di dalam functionnya. 60 kali 60, 1 jam, dikali 24, 1 hari, dikali 100. Selesai. Ini kita bisa tahu 100 hari lagi hari apa. Kita lihat. Ternyata harinya sama. Ya, kalau mau ngecek silakan buka kalender, hitung 100 hari dari sekarang, itu hari apa. Ya, jadi itu caranya kita bisa menggabungkan 2 function sekaligus. Nah, sekarang gini, gimana kalau misalkan kita mau ngeceknya 100 hari ke belakang, bukan 100 hari ke depan. Ya, gampang aja, kalian tinggal ganti plusnya jadi minus. Berarti saat ini dikurangi 100 hari gitu. Nanti dia ngecek hari apa. Nah, ternyata 100 hari ke belakang itu hari Sabtu. Ya, kalau pengen lengkap tanggalnya juga bisa. Silakan kalian kasih misalkan D, M, Y gini. Ya, atau nggak usah pakai minus juga nggak apa-apa, pakai spasi aja. Nggak apa-apa ya. Nanti hasilnya 15 April 2017. Ini 100 hari ke belakang. Kalau nggak percaya, hitung aja sendiri. Nah, itu ya cara pakainya. 2 function kita pakai secara bersamaan. 1 function kita pakai sebagai argumen atau parameter. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Kalau saya tanya, kalian lahirnya hari apa? Ya pasti ada yang ingat, mungkin ada juga yang nggak ingat ya. Nah tapi kalian tahu dari mana sih kalian lahir itu hari apa? Kan kalau di kartu identitas itu cuma ada tanggal ya. Mungkin ada yang tahu dari orang tuanya, mungkin ada yang tahu dari akte kelahiran dan lain sebagainya. Tapi kalian yakin nggak kalau kalian lahirnya di hari itu? Nah kenapa nggak kita tanya PHP supaya ngecek bener nggak kita lahir di hari tersebut? Caranya gimana? Nah, caranya mungkin nggak kira-kira kita pakai fungsi ini. Misalkan kita pakai L di sini. Terus kita manipulasi parameter kedua ini supaya kita tahu berapa sih waktu atau detik yang sudah berlalu dari 1 Januari 1970 sampai tanggal lahir kita. Kan kita cuma bisa ngitungnya relatif terhadap detik saat ini. Mau maju, mau mundur. Kayaknya kalau kita ngitung dari awal mula waktu 1 Januari 1970 sampai tanggal lahir kita, itu nggak bisa pakai time. Kita harus pakai fungsi yang lain. Ya, jadi kita nggak akan pakai fungsi ini, kita pakainya yang ketiga. Nama fungsinya adalah mktime. Mktime atau ini untuk membuat sendiri detik ya, detik yang sudah berlalunya. Membuat sendiri detik dari 1 Januari 1970 sampai detik yang kalian inginkan. Nah, mktime ini, cara pakainya, kalian cukup panggil fungsinya mktime. Nah, tapi parameternya itu banyak. Nah, parameternya ada 7. Jadi, kalian bisa simpan 7 angka di dalam sini. Ya, nanti angka 0-nya bisa kalian ganti dengan angka kalian sendiri. Nih, urutannya, ini saya kasih contekannya, urutannya gini. Ini dimulai dari 0 yang pertama ini ya, dimulai dari 0 yang pertama ini. Jam, menit, detik. Begitu. Lalu bulan, tanggal, dan tahun. Nah, ini hati-hati jangan ketukar. Urutannya adalah gitu. Oh, 6 ya, sorry 6. Ada 6. Jam, menit, detik, bulan, tanggal, tahun. Jadi, kalau saya mau simpan ulang tahun saya misalnya ya, saya tulisnya gini. mktime, jam, menit, detiknya bisa saya kosongkan aja, itu berarti kan jam 00.00 gitu ya. Ini, jam 0, menit 0, detik 0. Bulan 8 misalnya, tanggal 25, tahun 1985.
Misalkan gini. Nah, ini kalau kita jalankan, saya kasih echo di depannya, jangan lupa ya. Kalau kita kasih echo di depannya, lalu kita jalankan. Nah, ini ya, 490 juta. Nah, ini adalah detik yang sudah berlalu dari 1 Januari 1970 sampai 25 Agustus 1985. Jadi, sekarang kita udah tahu nih, detik yang sudah berlalunya. Supaya kita bisa tahu hari itu hari apa, gimana? Simpel aja kan? Kalian tinggal tulis saja function date di sini. Saya pengen tahu hari dari function mktime. Gitu. Jadi kalian bisa kombinasi lagi. Nah, sekarang tampilnya Sunday. Nah, jadi 25 Agustus 1985 itu hari Minggu. Begitu. Ya, jadi silakan kalian main-main dengan fungsi waktu ini. Ya, misalkan kalian mau ngeramal teman kalian tuh lahirnya hari apa. Nah, ini bisa pakai aplikasi ini. Ya, simple seperti itu. Tuh, jadi kita udah belajar 3 tuh ya. Ada date, ada time, ada mktime. Dan yang terakhir adalah, yang akan kita coba, adalah str to time. Nah, kalau ini kebalikannya, kita masukinnya format tanggal, nanti keluarnya detik. Kalau tadi kan kita masukinnya angka ya, kalau ini format tanggal. Contohnya gini, kalau saya tulis echo str to time dari 25 Aug gitu ya, Agustus 1985, ini format tanggalnya, maka hasilnya sama seperti tadi, 493 juta. Jadi kalau saya masukkan ke dalam date lagi seperti ini hasilnya sama. Ya, jadi kebalikannya dari mktime. Kalau str to time kalian masukkannya string. Hasilnya sama ya, Sunday. Ini bisa kalian ubah-ubah. Kalau saya ganti jadi August, hasilnya sama juga Sunday. Itu ya, jadi silakan kalian menggunakan fungsi-fungsi yang ada hubungannya dengan date seperti ini. Ya, tapi intinya yang ingin saya kasih tahu adalah bagaimana penggunaan functionnya. Kalau masalah kegunaannya, nggak mungkin saya jelaskan satu persatu karena functionnya banyak banget. Saya kasih tahu aja, ada beberapa function yang sering dipakai atau yang akan kita gunakan nantinya di seri PHP ini supaya kalian bisa belajar sendiri. Yang ada hubungannya dengan string, kalau tadi kan yang ada hubungannya dengan date dan time, itu ada yang namanya strlen. Ya, strlen itu untuk menghitung panjang sebuah string, length dari sebuah string. Ada strcmp atau string compare untuk menggabungkan dua buah string. Lalu ada explode. Nah, ini untuk memecah sebuah string menjadi array. Nah, ini seru nih ya. Ini nanti kita akan pakai ketika kita mau mengambil nama sebuah file misalnya. Ya, nama file itu kan ada nama file, titik, lalu ekstensinya. Nanti kita pecah tuh. File itu jadi nama dan ekstensinya. Sehingga kita bisa tahu file tersebut ekstensinya apa. Menggunakan explode. Lalu ada lagi yang disebut dengan HTML Special Chars. Nah, ini function khusus untuk menjaga kita dari orang yang iseng mau masuk ke website kita, misalkan hacker gitu. Function sederhana ini akan kita coba nanti ketika kita udah masuk belajar mengenai metode request. Ya, sabar. Atau kalau kalian mau cari tahu cara pakai dari semua ini, silakan aja dicari di manualnya ya. Ini untuk string, lalu ada juga untuk utility atau fungsi bantuan yang nantinya akan kita banyak pakai. Yang pertama, var dump. Nah, ini kayaknya udah pernah kita pakai ya. Ini adalah sebuah fungsi untuk mencetak isi dari sebuah variabel, array, objek. Ya, ini gunakan var dump. Terus ada function yang namanya iset. Iset ini akan sering kita gunakan buat ngecek apakah sebuah variabel udah pernah dibikin atau belum. Itu. Jadi iset ini akan menghasilkan nilai boolean, true atau false. Ketika kita belum pernah bikin sebuah variabel, maka iset akan menghasilkan false. Nah, ada juga yang namanya empty. Nah, kalau ini kita ngecek apakah variabel yang ada itu kosong atau tidak, ada isinya apa enggak gitu. Jadi silakan dipelajari dua ini karena buat yang baru belajar kadang-kadang membingungkan. Mana yang belum dibikin, mana yang masih kosong, ya silakan kalian pelajari. Nanti ini akan kita pakai. Ya, jadi nanti pada saat kita pakai kalian udah nggak bingung lagi. Lalu ada lagi die. Die ini untuk memberhentikan program kita. Jadi nanti ketika di dalam baris program kita ketemu die, maka program di bawahnya itu nggak akan dieksekusi. Dan yang terakhir ada yang namanya sleep. Nah, kalau ini untuk memberhentikan sementara. Ya, misalkan nanti kita kasih sleep 2 detik. Nah, nanti begitu ketemu baris itu, programnya berhenti dulu 2 detik, baru nanti dijalankan lagi.
Silakan kalian cari tahu cara pakainya. Semuanya ada di manualnya. Nah, jadi tadi kita udah belajar mengenai built-in function, yaitu fungsi punyanya PHP yang bisa kalian pakai dengan gratis. Sekarang, kita akan bahas mengenai user-defined function, yaitu fungsi yang kita bikin sendiri. Karena meskipun PHP punya banyak banget ratusan function yang bisa kita pakai, kemungkinan besar kalian tetap butuh untuk membuat sendiri fungsi yang kalian inginkan. Nah, penjelasan mengenai ini pun sudah saya buatkan versi JavaScript-nya. Ya kurang lebih sama lah, yang beda nanti hanya sintaksnya aja. Silakan kunjungi linknya yang ada di atas kiri video ini. Ya, silakan diklik aja tombol i-nya atau nanti linknya juga saya simpan di video description di YouTube-nya. Nah, untuk user defined function ini gimana kalau kita coba aja langsung gimana cara bikinnya? Simple aja ya. Dan gimana cara manggilnya. Oke, sekarang ini save dulu supaya nggak hilang ya. Silakan kalian save dulu, mau di close juga boleh. Kita akan bikin satu buah file baru. Ya, silakan keluarkan lagi sidebarnya, Ctrl KB kalau yang pakai Sublime Text. Kita bikin file baru, klik kanan new file, kita kasih nama function.php. Function.php. Ini untuk membuat fungsi kita sendiri. Kita coba buka tag PHP. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian ingin membuat user defined function atau fungsi kalian sendiri. Yang pertama, fungsinya harus kalian definisikan dulu. Ya, kalau tadi kan kita nggak pernah mendefinisikan fungsi. Kenapa? Karena fungsinya udah didefinisikan sama PHP-nya. Gitu. Ya, jadi kita harus definisikan sendiri, baru kita bisa panggil. Nah, kalau tadi kita cuma manggil aja. Definisikan, panggil. Misalnya gini, saya ingin membuat sebuah fungsi untuk menampilkan pesan selamat datang ke user web kita. Contohnya gini, nah, misalnya di bawah tag PHP-nya kita buka dulu tag HTML. Seperti ini, misalkan kita kasih aja simple ini latihan function gitu ya. Lalu di dalam bodinya ini simple, saya mau bikin H1 yang tulisannya selamat datang, koma, terus misalnya administrator gitu ya. Ini selamat datang admin gitu. Coba kita lihat dulu hasilnya. Kita buka localhost, arahkan bukan ke date ya. Kita punya file baru namanya function. Selamat datang administrator. Nah, sekarang saya pengen bikin si aplikasinya lebih dinamis. Ya, yang pertama, saya ingin aplikasinya memunculkan bukan selamat datang, tapi selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, tergantung dari kapan user ngebuka halaman ini. Nanti cara pilih pagi, siang, malamnya itu kita manual aja ya. Lalu, administratornya ini nggak akan saya tulis administrator, tapi nama dari usernya. Ya, usernya siapa namanya? Nanti kita tampilkan, misalkan selamat pagi Sandika gitu ya. Nah, itu kan biar gampang kita bisa pakai function. Kita lihat cara bikinnya gimana. Ini biarkan dulu, kita balik ke atas. Ya, kita bikin functionnya, kita definisikan dulu caranya. Tulis keywordnya function, lalu spasi, nama fungsinya apa. Misalnya nama fungsinya salam gitu ya. Ya, untuk menyampaikan salam, misalkan selamat datang administrator. Nah, lalu jangan lupa gunakan kurung buka kurung tutup ya untuk menandakan ini adalah function dan di dalam sini kita bisa simpan parameter gitu. Untuk sementara kosongkan aja dulu. Lalu di dalamnya sebuah function itu biasanya mengembalikan nilai. Boleh nggak mengembalikan nilai, tapi biasanya mengembalikan nilai. Ya, jadi saran saya harus ada return-nya. Begini. Misalnya mengembalikannya begini, selamat datang admin. Gini. Oke, jadi fungsinya simple aja, cuman return selamat datang admin. Berarti kita akan ganti tulisan yang kita tulis manual di sini menggunakan tag PHP, lalu panggil fungsinya salam gini. Di atas kita definisikan atau kita bikin istilahnya ya, di bawah kita panggil. Kalau user defined function nggak mungkin bisa dipanggil sebelum dibikin. Kalau built-in function kita bisa panggil aja. Coba kita jalankan. Oh, ternyata nggak tampil apa-apa ya. Kenapa? Nah, ini sama seperti fungsi-fungsi yang udah kita coba tadi. Date, time, mktime. Sebetulnya fungsinya udah berjalan dengan normal, tapi dia masih hanya menyimpan nilai aja, belum mengembalikan ke layar. Ya, jadi pada saat dipanggil, si fungsinya itu menyimpan nilai. Nilainya ini, selamat datang admin. Kalau ingin ditampilkan, kalian cukup tulis echo. Atau kalau masih ingat, kita bisa ganti PHP echo-nya dengan sama dengan. Sama aja ya. Jadi sama dengan tuh PHP echo. Sekarang tampil, selamat datang admin. Nah, ini gara-gara function di PHP.
Sekarang, gimana kalau misalkan saya mau ganti nih? Adminnya aja dulu gimana? Itu kita bisa kasih parameter di dalam functionnya di atas sana. Caranya, kalian cukup tulis parameternya. Parameternya bentuknya variabel, nama variabelnya bebas, misalkan nama begini. Dan nanti nama ini kita tinggal ganti ke sini. Ya, ganti ke sini. Jadi sekarang selamat datang siapapun namanya. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal kirimkan nama sebagai argumen. Jadi kalian bisa tambahkan aja di sini Sandika. Gitu. Jadi Sandika nanti akan dikirimkan ke dalam variabel nama sebagai parameter yang nantinya akan dipakai di dalam functionnya. Paham ya? Sekarang jadi pada saat saya jalankan, selamat datang Sandika. Kalau namanya diganti, selamat datang Gali. Nah sekarang gimana? Saya mau ganti datangnya. Datangnya sesuai dengan waktunya. Ya misalkan saya bisa tambah lagi di sini. Parameter baru namanya waktu. Ya urutannya nggak masalah kalau di sini. Tinggal ganti di sini waktu. Ya, yang jadi masalah urutan di sininya. Jadi urutannya harus sama dengan yang ada di sini. Jadi saya tulis di sini misalnya pagi gitu ya. Seperti ini. Jadi pagi akan dikirimkan ke dalam variabel waktu. Gali akan dikirimkan ke dalam variabel nama. Ini hati-hati. Sehingga bisa dipakai di dalam returnnya. Jadi kalau saya jalankan, selamat pagi. Kalau mau siang tinggal ganti aja di sini siang. Ya, kalau mau lebih cerdas lagi, kalian tinggal ganti pagi, siang, sorenya menggunakan waktu. Ya, nanti kalian bisa pakai aja function date tadi. Karena date juga bisa menyimpan waktu. Ketika waktunya range-nya dari sekian sampai sekian, pagi. Dari sekian sampai sekian, siang. Misalkan gitu ya. Tuh, jadi ini cara bikin function, cara manggil function, cara mengisikan parameter atau argumen. Nah, sekarang gimana kalau misalkan saya lupa untuk mengirimkan satu buah argumen lagi. Jadi saya cuma ngirimkan siang. Sedangkan functionnya, dia berharap ada 2 data yang dikirimkan. Paham nggak? Jadi saya ngirimnya 1, tapi functionnya mau menerima 2. Nah ini kalau di JavaScript, ya kalau kalian lihat dari video JavaScript, kalian nulis begini nggak apa-apa. Yang terjadi adalah variabel nama diisi dengan nilai default yaitu undefined. Tapi kalau di PHP nggak. Kalau di PHP, dia nggak mau. Kalau kalian mengharapkan ada 2 argumen, maka 2 argumen tersebut harus dikirimkan. Ya, kalau nggak, error dia. Jadi kalau misalkan kalian ngirimnya 1, error. Apalagi kalian ngirimnya kosong. Tuh ya, errornya tambah banyak. Nah, tapi ini ada cara ngakalinnya. Dengan cara memberikan nilai parameter default. Nah, jadi di PHP bisa kita kasih parameter default ketika pada saat fungsinya dipanggil nggak ada parameter yang dikirim. Atau kurang parameternya. Caranya gini, kalian tinggal kasih aja nilai defaultnya di sini pada saat bikin functionnya. Kasih misalkan, saya tulis datang di sini. Namanya saya tulis admin. Gini, coba lihat. Jadi ini artinya gini, ketika pada saat pemanggilan function nggak ada parameter yang dikirim, maka yang digunakan parameter default. Oke? Ketika ada parameter yang dikirim, maka ini diabaikan atau ditimpa lah gitu istilahnya. Coba, kalau sekarang saya jalankan, kira-kira tampilnya apa? Harusnya tampilnya, selamat datang admin. Kenapa? Karena kita nggak kirimkan apapun. Kalau kita nggak kirimkan apapun, yang dipakai parameter default. Tapi kalau kita kirimkan 1 misalnya, parameternya pagi misalnya, ini tampilnya apa? Selamat pagi, ya karena datangnya ditimpa sama pagi. Lalu adminnya parameter default, karena kita nggak kirimkan nama. Gitu ya. Tapi ketika kita kirimnya lengkap, ya normal. Begini. Kalau lengkap, selamat pagi, Sandika. Gitu ya. Jadi itu biasanya buat yang baru belajar cukup membingungkan pemahaman mengenai parameter dan argumen ini. Ya, jadi saran saya silahkan dicoba-coba aja pembuatan dan pemanggilan function menggunakan parameter seperti ini. Ya, baik, mungkin itu penjelasan mengenai function pada PHP. Kurang lebih konsepnya sama dengan JavaScript ya. Jadi kalian bisa lihat lagi video di JavaScript-nya, di situ lebih lengkap daripada saya jelaskan saat ini. Tapi minimal kali ini kita udah bahas mengenai cara penggunaan function built-in dan fungsi built-in apa aja yang akan kita pakai nanti di seri ini.
Terus juga kita udah coba belajar gimana caranya bikin function sendiri ya, menggunakan user defined function tadi. Sedikit kita udah ulas mengenai parameter dan argumen, serta perilakunya seperti apa. Ya, jadi tinggal kalian sekarang latihan terus aja mengenai topik function ini. Karena di video berikutnya kita akan masuk ke topik yang paling penting di PHP ini, yaitu mengenai array.